Dari yang hanya seharga 220.000 bisa menekan recoil senjata kelas 5 dengan sangat baik, hingga metode modifikasi terbaik, dengan semua atribut maksimal pun ada. Di video kali ini, kami akan membawakan dengan sederhana tutorial modifikasi KZ-16 yang paling komprehensif di versi saat ini. Meskipun senjata ini bukan senjata S terkuat dalam game, ini jelas merupakan senjata S yang paling cepat dikuasai dan paling cocok untuk pemula. KZ-16 adalah rifle standar pukul 5.56. Damage 3 tembakan, dan damage palsu umumnya sama. Namun tingkat tembakannya sangat cepat. Total outputnya juga termasuk yang terdepan dalam game. Dibandingkan dengan banyak senjata kelas atas, KZ-16 memiliki dua keunggulan terbesar. Pertama, stabilitasnya sangat tinggi, kesulitan mengendalikan recoil sangat rendah. Bahkan dengan modifikasi rendah, ia tetap stabil. Lintasan tembakannya sangat lurus. Di sini saya akan menjawab masalah bug. Gambar lintasan tembak KZ-16 di S5 Mobile memiliki masalah. Versi mobile dengan aksesori yang sama adalah lintasan tembak standar. Menurut pengujian saya, lintasan tembakan yang dihasilkan juga seperti versi mobile. Bug tampilan ini membuat banyak orang berpikir bahwa recoil horizontal KZ-16 sangat besar. Kedua, berbagai atribut KZ-16 adalah salah satu yang terbaik di antara rifle. Memiliki kecepatan manuver tembakan dari pinggul terbaik, DCL. Keunggulan dalam pertempuran jarak dekat sangat besar. Dengan modifikasi penuh, atribut yang dapat dikuasai lebih banyak. Tidak kekurangan manuver, tidak kekurangan tembakan sniper. Secara keseluruhan, rasa menggunakannya KZ-16 adalah salah satu yang terbaik di antara rifle. Dikombinasikan dengan tembakan dari pinggul yang tinggi, stabilitas tinggi, dan laju tembakan yang tinggi. Bahkan dengan tingkat keterampilan yang rendah, Anda masih bisa mengalahkan lawan yang berpengalaman. Kelemahan KZ-16 juga sangat jelas, yaitu jangkauan tembak dasarnya terlalu rendah, hanya 27 meter. Bahkan dengan modifikasi penuh, hanya 40 meter. Akan kehilangan 15% jangkauan efektif dibandingkan senjata biasa. Namun tidak se-ekstrim yang Anda pikirkan. Pada jangkauan kedua, outputnya masih lebih tinggi dari senjata kelas A. Dikombinasikan dengan stabilitas tinggi dan kecepatan tembakan, ini masih bisa digunakan. Baiklah, berikut adalah skema modifikasinya. Pertama adalah penutup dasar, hanya 220.000 sudah bisa menekan recoil. Manuver tanpa laser juga cukup. Bahkan pemula pun bisa mencapai tingkat akurasi lebih dari 80% pada jarak 50 meter. Anda juga bisa mengganti pegangan miring. Recoil akan lebih rendah, tetapi akan kehilangan beberapa manuver dan stabilitas layar. Dua modifikasi setengah berikutnya seharga sekitar 270.000. Penutup RK0 ditambah lara senjata. Jangkauan lebih panjang, stabilitas lebih baik. Tidak ada atribut negatif yang mengharuskan Anda menambahkan aksesori. Sedangkan modifikasi setengah pegangan miring berfokus pada pertempuran jarak dekat. Satu set ini dapat mempertahankan tembakan pinggul yang tinggi dan stabilitas tinggi secara bersamaan. Jauh lebih baik 100 kali daripada MP7 dual spec yang Anda modifikasi seharga 400.000. Kemudian ada modifikasi kinerja tinggi seharga 320.000. Modifikasi jangkauan 35 meter dan dua modifikasi penuh. Semuanya fokus pada tanpa recoil. KZ-16 dengan modifikasi penuh sebenarnya memiliki atribut yang berlebih. Dua metode modifikasi penuh bisa digunakan untuk menembak latar atau red dot. Tergantung pada preferensi Anda. Selanjutnya, mari kita masuk ke pertempuran nyata. Pertandingan ini di Zero Dawn malam hari. Saya menggunakan versi modifikasi penuh untuk stabilitas. Ditambah dengan background. Peluru saya campur. 15 peluru pertama adalah peluru emas, 15 peluru berikutnya adalah peluru biasa. Tingkat kesulitan Zero Dawn malam hari ini berada di antara rahasia dan sangat rahasia. Karena sedikit orang yang memainkannya. Ada pemain dengan perlengkapan level 5 dan 6, dan juga pemain yang hanya mengambil sampah. Mendengar suara langkah kaki di dalam pintu, tidak yakin apakah itu pemain atau AI. Kita tendang pintunya. Ternyata ada orang. Setelah menunggu sebentar, mereka menembak sekali lalu pergi. Orang-orang seperti ini yang memanfaatkan kegelapan malam untuk mengambil sampah. Mari saya tunjukkan peti harta karunnya. Hanya ada satu peti emas kecil. Selanjutnya kita menuju ke gedung administrasi. Dibandingkan dengan Zero Dawn biasa, peta malam hari memiliki satu keuntungan, yaitu Anda tidak bisa pergi sebelum semua pertempuran selesai, karena Anda hanya bisa mundur 10 menit terakhir. Atau Anda bisa memicu saklar lebih awal. Ini juga merupakan bagian dari program daur ulang half coin oleh saudara Shadow. Menyergap dan membunuh satu musuh secara instan. Tapi melihat posisi mereka seharusnya bukan dari kelompok yang menerobos dinding. Saya akan mengais tasnya. Saya akan mengais kepala.
Sudah terbiasa dengan level 15 sobat. Tidak menemukan rekan satu timnya. Mari kita terobos dinding. Dari pinggir, saya dengar ada orang yang ingin melarikan diri. Tembak, 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 tembak. Keduanya adalah anjing yang bersembunyi. Periksa perlengkapan mereka. Mereka berdua yang mengejar kita di awal. Kembali keluar, rekan satu tim Nox akhirnya datang terlambat. Saat mengejar, tepat di jendela, ada Luna yang menembaknya. Tapi dia juga jatuh tepat waktu. Pas jatuh, tim ini membunuh Lone Wolf yang ingin kita lawan dan lari ke lubang kontainer. Gunakan ultimate untuk menembak mereka dari kontainer. Sambil menembak, periksa apakah ada orang di sekitar. Pastikan tidak ada orang, lalu perlahan tarik diri. Hahaha. Pertarungan ini cukup khas. Meskipun melebihi jangkauan tembak pertama, KZ-16. Pada jangkauan kedua, output KZ-16 sedikit lebih tinggi dari AUG. Ditambah stabilitas tinggi, tidak separah yang dibayangkan dalam pertempuran jarak jauh. Tentu saja, penemuan musuh lebih dulu juga merupakan keuntungan. Headset baru yang saya gunakan belakangan ini, HyperX Alpha 2 Wireless Gaming Headset, memungkinkan saya menemukan musuh lebih dulu dalam berbagai situasi. Dari merek periferal legendaris, HyperX, headset gaming flagship. Driver 53 mm berukuran besar. Dikombinasikan dengan suara khas HyperX, membuat detail suara dalam game menjadi imersif dan nyata. Anda bisa membedakan suara tembakan, langkah kaki, dan suara lingkungan secara independen. Bahkan suara sekecil apapun, selama dalam jangkauan, dapat didengar dan diidentifikasi dengan akurat. Seperti pada gelombang pertempuran ini, kita berada di lereng, menuruni lereng, menginjak plat baja, suara tali seluncur pun terdengar jelas. Jadi, untuk headset flagship seperti ini, pendengaran dalam game jelas menjadi prioritas utama. Dan sebagai periferal yang dikenakan di kepala, kenyamanan juga penting. Bahan Alpha 2 sangat solid. Bantalan telinga microfiber yang lembut dan breathable. Dipadukan dengan desain rangka full metal. Bahannya sangat nyaman. Tidak akan gerah meskipun dipakai lama. Secara keseluruhan, terasa ringan dan tidak menjepit kepala. Untuk daya tahan baterai, ini juga merupakan poin yang sangat kuat. Satu kali pengisian daya dapat bertahan selama 250 jam. Anda tidak perlu lagi khawatir lupa mengisi daya, dan headset tiba-tiba mati saat bermain game. Dengan satu kali pengisian daya, setelah makan, tidur, bekerja, dan sekolah, jika Anda bermain 8 jam sehari, setelah sebulan, headset masih memiliki daya. Tadi saya bilang headset ini adalah headset flagship kelas atas. Selain body headset, Alpha 2 juga menyediakan konsol RGB yang dapat diedit pertama di dunia. Tidak hanya efek pencahayaan RGB yang keren, tetapi juga dilengkapi dengan tombol fungsi custom yang kaya. Headset lain hanya perlu menyetel EQ untuk Delta Force sebelum masuk game. Tetapi dengan konsol ini, Anda bahkan dapat dengan cepat menyetel EQ untuk berbagai game. Saya pernah membuat penjelasan tentang helm. Beberapa helm memiliki peningkatan bass atau penurunan frekuensi. Dengan saklar kontrol ini, Anda dapat mengganti EQ yang telah disetel kapan saja untuk mengatasi setiap helm dalam game. Tentu saja, berpikir seperti ini agak angan-angan. Anda dapat menggunakan koneksi 2,4 GHz dan Bluetooth untuk terhubung kedua perangkat secara bersamaan. Jika Anda menerima panggilan telepon seluler saat bermain game, Anda tidak perlu khawatir panik. Secara keseluruhan, Alpha 2 jelas merupakan yang terbaik di kelas headset gaming tahun ini. Bagi yang tertarik, Anda dapat memeriksa tautan yang disematkan di komentar. Kembali ke game, menghitung senjata, pertandingan ini seharusnya di peta baru. Total keuntungan bersih adalah 24 juta. Kerugian adalah 750.000. Setelah memainkan modifikasi penuh yang mahal, mari kita coba modifikasi penutup murni. Di sini saya menggunakan penutup RK0. Tapi saya menambahkan 5 pelat besi dan laser sendiri. Menghabiskan 60.000 lebih. Kota ini adalah pertempuran di museum dengan awal yang ganas. Seseorang melompat di museum, tapi tidak bisa menemukannya. Saya kira mereka ada di ruang tas. Gunakan ultimate untuk mengganggu. Biarkan rekan satu tim memancing tembakan. Gelombang ini agak membingungkan. Rekan satu tim menjatuhkan satu item. Orang di bawah lari keluar dan menyerah. Kerja tim di gelombang ini sangat buruk. Kedua rekan satu tim tidak maju.
Saya pikir rekan satu tim ada di sana, jadi saya langsung melompat keluar. Meskipun tim ini berhasil dilenyapkan, permainannya masih sangat buruk. Masing-masing satu tas. Melihat isinya, ada Dragon dengan modifikasi penuh, dan SR3M modifikasi penuh. Apakah mereka punya hadiah yang lebih baik? Pertandingan ini cukup langka. Datang ke 8 menara pada menit ke-20. Kami menemukan bahwa puncak menara telah dibuka. Berpikir tentang Delta Force bajakan ini? Langsung menyerang terang-terangan. Mereka berdua di bawah, satu di atas. Kami berencana menyerang 3 lawan 1. Meskipun sedikit terlambat, taktik itu berhasil. Kiri-kiri satu terluka. Gelombang ini adalah jangkauan kedua. Menghantam kedua kepala lawan, sangat efektif. Dikombinasikan dengan pesawat, dia berhasil ditangkap. Ayo cepat. Cepat ke bawah, rekan satu tim. Kalau tidak, lift akan diblokir nanti. Lihat, kita membagi tas. Kita masuk dengan perlengkapan 4 dan peluru 5. Pemain yang dikalahkan sebagian besar juga menggunakan perlengkapan 4 dan peluru 5. Untuk pertandingan dengan tingkat perlengkapan yang lebih tinggi, keunggulan K416 lebih besar dari kaliber besar. Jangan lupakan asalnya. Mari ganti K416 dengan pemandangan yang lebih mulia. Gelombang terakhir, mari kita coba duel lagi. Ya, biasanya pemain yang duel adalah bot, lalu ditembak. Posisi ini sangat sulit ditembak. Tapi melihat mereka tidak punya keinginan untuk menyerang, saya akan menggunakan ultimate untuk mencari sudut. Rekan satu tim mencoba memanggil tim lain ke sini. Tidak takut terbunuh. Oke. 2 menit kemudian, ultimate kedua saya sudah siap. Saya baru sadar mereka ada yang menembak saya dari jauh. Jadi, gunakan ultimate untuk memanjat tembok dan menyerang rumah kecil. Orang di dalam. Saya membuka pintu dan ada orang. Saya ragu apakah akan membuka pintu, ada 2 orang di dalam. Saya jauh darimu, saya jauh darimu. Sial. Aku bahkan terkena buff toksik dari lawan. Bagus, bagus, bagus. Hanya tersisa 1 orang. Kita setidaknya adil. 3 lawan 1 sudah cukup. Brackish. Senjata jarak dekat seperti ini memang lebih kuat. Total keuntungan bersih dalam pertandingan ini adalah 2 juta. Nilai kerugian adalah 1 juta. Mahal. Kesimpulannya, KZ-16 masih sangat mudah digunakan. Efektivitas biaya dan kekuatan modifikasi rendah jauh lebih tinggi dari senjata S lainnya. Satu-satunya kekurangan adalah jangkauan tembak modifikasi rendah yang terlalu pendek. Namun, ini dapat sepenuhnya diatasi dengan pemilihan aksesori. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Ada peluru? Ada peluru ya?